Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Wijata. Saya perawat yang bertugas dan akan membantu Bapak hari ini. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik mas. Senang mendengarnya. Bolehkah saya tahu apa yang membawa Bapak datang ke rumah sakit hari ini? Saya merasa pendengaran saya itu menurun mas. Saya sering kesulitan mendengar, apalagi ketika rame gitu loh mas. Oh iya, Agak kesulitan. oh iya betul. Baik Pak, kalau gitu saya paham dan saya mengerti. Nah, di sini saya akan membantu Bapak untuk memahami lebih lanjut tentang penurunan pendengaran dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Baik Pak, apakah Bapak bisa ceritakan lebih detail tentang bagaimana pendengaran Bapak bisa menurun? Dan sejak kapan Bapak mulai mengalaminya? Apakah ada situasi tertentu yang membuat Bapak pendengarannya semakin sulit? Sudah beberapa bulan ini saya merasa pendengaran saya itu menurun mas. Saya sering meminta orang untuk mengulangi kata-kata karena saya agak kesulitan mendengar, terutama pas rame-rame itu mas. Saya agak kesulitannya itu mas kalau pas rame. Apakah ada faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan pendengaran Bapak? Seperti paparan suara keras, penggunaan obat-obatan tertentu, atau riwayat penyakit keluarga yang berkaitan dengan pendengaran Bapak? Saya tidak sering terpapar suara keras, Mas. Saya juga tidak mengonsumsi obat-obatan apapun yang dapat mempengaruhi pendengaran saya. Dan sejauh yang saya tahu, sepertinya keluarga tidak ada yang menderita penyakit pendengaran, Mas. Baik Pak, informasi ini sangat membantu untuk memahami situasi Bapak dengan lebih baik. Saya akan memberikan informasi terkait Bapak yang alami sekarang. Kurang lebih lamanya waktu yaitu 3 sampai 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, Mas. Saya bersedia. Baik Pak, akan saya mulai untuk menjelaskannya ya. Yang pertama, penurunan pendengaran adalah hal yang umum terjadi pada orang tua. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kerusakan pada sel-sel rambut di telinga bagian dalam, penumpukan kotoran di telinga, atau efek samping dari obat-obatan. Ada juga beberapa jenis tes pendengaran yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan penurunan pendengaran pada Bapak. Pendengaran pada Bapak tergantung pada tingkat keparahannya. Ada beberapa cara untuk mengatasi penurunan pendengaran, seperti penggunaan alat bantu dengar, terapi pendengaran, atau implan koklear. Saya akan membantu Bapak untuk mendapatkan informasi dan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah pendengaran ini. Berdasarkan informasi yang sudah kita diskusikan, saya akan merekomendasikan Bapak untuk tes pendengaran mengetahui tingkat keparahan penurunan pendengaran Bapak. Hasil tes pendengaran ini akan membantu kita untuk menentukan langkah selanjutnya yang tepat. Nah, apakah Bapak bersedia untuk melakukan tes pendengaran hari ini? Iya, Mas. Saya sendiri juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendengaran saya ini. Karena pendengaran saya ini kan menurun kan, Mas. Oh, baik Pak. Saya akan membantu Bapak untuk mengatur jadwal tes pendengaran dengan dokter spesialis THT. Sementara itu, ada beberapa hal yang dapat Bapak lakukan untuk membantu mengatasi masalah pendengaran. Misalnya, berbicara dengan suara yang jelas dan pelan kepada orang lain, mengurangi kebisingan di sekitar, dan menggunakan alat bantu. Terima kasih, Mas, atas informasinya. Saya akan mengikuti sarannya ya, Mas. Sama-sama Pak, saya senang dapat membantu Bapak. Jika Bapak memiliki pertanyaan, jangan ragu atau sungkan untuk menanyakan saya dimanapun dan kapanpun. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Saya rasa sudah cukup, Mas. Oh baik Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu Bapak untuk mengatasi masalah pendengaran dengan lebih baik. Terima kasih, Mas. Saya merasa sangat terbantu, Mas. Baik Pak, sama-sama.